Perkenalkan, nama lengkap saya Balbina Armelia Inadai dengan NIM 2001080091 dari kelas 4C Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam pembuatan video ini untuk memenuhi UAS Teori Ekonomi Makro. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai konsep dan definisi inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Venieris dan Sbold mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika yang pertama terjadi kenaikan harga. Inflasi memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Yang ke-B, bersifat umum. Kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik, misalnya BBM. Setiap terjadi kenaikan harga BBM, maka harga-harga komoditas lain turut naik karena BBM merupakan komoditas strategis sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain. Yang ke-C, berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum memunculkan inflasi jika hanya terjadi sesaat. Misalkan terjadi kenaikan harga hari ini dibandingkan hari sebelumnya, namun keesokan hari sudah kembali turun. Penyebab inflasi. Menurut Sukyono bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab atas kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena atau penyebab atas kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Yang ke-B, inflasi desakan biaya, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Pada saat krisis ekonomi 1997, ketika banyak industri di Indonesia, bahan bakunya terlalu bergantung kepada bahan baku impor, sehingga ketika terjadi penurunan nilai mata uang rupiah, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi. Yang ke-C, inflasi diimpor, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga memiliki peran yang penting dalam kegiatan pengeluaran dari perusahaan-perusahaan. Contohnya, kenaikan harga bahan baku bagi industri di dalam negeri yang diimpor dari luar negeri, sehingga apabila harga bahan baku tersebut naik, maka kenaikan harganya dapat menyebabkan kenaikan harga pula di dalam 6 negeri. Kemudian, dalam pula pembagian inflasi berdasarkan penyebabnya menurut Adi Warman A. Karim, yaitu yang pertama, natural inflation dan human error inflation. Natural inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alami dan manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Ibnu Al-Maghrisi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang atas naiknya penawaran agregatif, maka natural inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor naik sedangkan impor turun, sehingga nilai ekspor bersih sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregatif. Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab RA. Pada masa itu kafilah dapat
pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli barang-barang dari luar negeri lebih sedikit nilainya daripada nilai barang-barang yang mereka jual. Adanya positif akan menjadi keuntungan. Keuntungan yang berupa berlebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik. Naiknya permintaan agregatif tersebut mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Yang berikut akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya paklik, perang atau embargo dan boikot. Hal ini pernah terjadi pula pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada saat terjadi pengklikan yang mengakibatkan kelangkaan gedung yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga. Human error inflation dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Penyebab human error inflation bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Korupsi akan menaikkan tingkat harga karena produsen harus menaikkan harga jual yang buruk. Korupsi akan menaikkan tingkat harga karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya yang telah mereka bayarkan. Birokrasi perizinan yang berbelit-belit di mana hanya untuk perusahaan suatu izin harus melalui beberapa industri. Hal ini tentu akan menambah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Yang berikut, pajak yang berlebihan. Efek yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak yang berlebihan pada perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk. Yang berikut, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan. Sioneroge artinya tradisional adalah keuntungan yang didapat dari percetakan koin di mana biasanya percetakan tersebut dimiliki oleh pengusaha. Kegiatan-kegiatannya dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan suatu barang berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Lembaga keuangan yang bukan bank yang sudah berkembang sejak tahun 1972 ini mempunyai beberapa fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen atau surat berharga. Yang berikut, memberikan kredit, terutama kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek baik yang dimiliki oleh permintaan maupun swasta. Yang berikut, mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan. Proyek-proyek penyertaan modal tersebut bersifat sementara sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Berikut, bertindak sebagai peran mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang berikut, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengadakan joint venture. Yang berikut, bertindak sebagai perantara dan mendapatkan tenaga ahli, memberikan nasihat keahlian. Jenis-jenis lembaga non-bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya, mengeluarkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membuat pinjaman. Bank dan lembaga keuangan bukan bank berperan vital dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Pasalnya, peran strategi kedua lembaga keuangan ini diyakinkan mampu menghimpun dana, menyalurkan dana masyarakat secara efektivitas dan efisien, menunjukkan peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
Di Indonesia ada beberapa jenis LKBB yang akan dengan mudah ditemui dan populer. Yang pertama, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa dalam penanggulan risiko atau kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian, di mana perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Yang kedua, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberian kerja atau perusahaan itu sendiri. Nantinya pada masa pensiun, uang yang dikelola tersebut akan dikembalikan tiap bulannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan dana pensiun ini menyediakan layanan tabungan jangka panjang. Yang berikut, penggadaian. Penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu, dan nilai jaminan akan menentukan besarnya nilai pinjaman. Awalnya penggadaian ini dilakukan perusahaan milik pemerintah, tetapi saat menjamur pula usaha, penggadaian dilakukan oleh pihak swasta. Yang berikut, koperasi simpan pinjam. Merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota. Yang berikut, leasing atau perusahaan multifinance merupakan perusahaan sewa guna untuk lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Sistem yang digunakan adalah kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Setelah mengetahui tugas dan fungsi yang diemban oleh lembaga keuangan bukan bank dan baiknya mengenal lebih jauh jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang sering dijumpai di Indonesia. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberian dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam bentuk surat berharga seperti surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, dan deposito. Yang berikut, pasar modal. Hampir sama dengan pasar uang, pasar modal juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun yang membedakan keduanya terletak pada jangka waktu pasar, termasuk salah satu lembaga keuangan bukan bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyaluran kredit kepada masyarakat. Yang berikut, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkannya kembali baik kepada sesama anggota maupun non-anggota. Yang berikut, dana pensiun perusahaan. Dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Yang berikut, perusahaan modal venture menurut Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan modal ventura dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan biaya untuk jangka waktu tertentu. Yang berikut, perusahaan sewa guna usaha perusahaan yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan biaya dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada individu maupun perusahaan. Selama pembayaran belum lunas, hak barang masih tetap berada di pihak leasing meskipun kamu sudah dapat menggunakan barang tersebut secara utuh. Yang berikut, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu risiko. Ada beberapa jenis asuransi yang di Indonesia, misalnya asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa,
asuransi pendidikan, serta asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sekian materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.